Oke, halo guys, ketemu lagi sama aku ya, nama aku YouTuber culun ya guys ya, bukan YouTuber cupu ya, YouTuber cupu mah yang terkenal ya guys ya. Aku apa ini? Nah jadi waktunya aku say goodbye gitu ya ke daily driver aku, Poco S3 Pro, ini yang lagi aku pakai rekam ya, yang udah nemenin aku selama hampir 1,5 tahun ya guys ya. Dan itu setelah banyak pertimbangan ya, nggak banyak juga sih sebenarnya, tapi ada beberapa pertimbangan yang membuat aku tuh yakin banget aku nggak mau lagi pakai Poco S3 Pro ya guys ya. Sebelum bahas ke kenapa aku ganti atau kayak apa sih salah Poco S3 Pro sampai aku pengen ganti gitu ya guys ya. Padahal tuh HP bagus kan bang, padahal kan SoC-nya kenceng bang ya, padahal bisa sampai 3 tahun, 4 tahun, bla 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 ya. Ya bener sih guys ya, kenceng ya. Dan aku pun sangat puas kok ya pakainya gitu, dan HP ini pun udah menghasilkan banyak AdSense ya guys sebenarnya bagi aku ya. Jadi jujur thank you supportnya guys ya bagi yang support. Tapi balik lagi ke alasannya, jadi kenapa sih? Ya jadi karena aku banyak dapat masalah unik ya guys ya, salah satunya di HP ini. Pernah ada masalah ini, masalah itu, masalah layar, masalah kamera, sampai terakhir pernah mati total itu guys ya, HP-nya dibawa ke service center 4 kali lah guys ya. Dan itu kenyataannya guys ya, aku nggak mengada-ngada gitu. Jadi ini maaf ya kalau banyak video aku tuh kayak kesannya kayak video hate gitu guys ya, kayak seolah-olah aku pengen menjatuhkan gitu ya, padahal ini enggak loh ya. Aku tuh Mi fan loh guys ya. Buktinya HP yang udah aku beli yang bakal menggantikan S3 Pro itu dari Xiaomi lagi loh guys ya. Yang aku nanti bakal kasih tahu apa. Jadi udah membuktikan kalau aku itu Mi fan ya guys ya. Mi fan yang realistis lah. Oke ya, jadi pertama-tama ternyata bukan cuma aku doang gitu yang mengalami masalah-masalah ini. Sampai yang paling fatal tadi ya, HP-nya mati total tuh ternyata bukan cuma aku doang guys ya. Tada. Nah ini sampai aku kasih tanda kurung ya, tumben, biar nggak ada yang kesinggung. Dan ya karena emang jarang sih HP-HP keluaran Xiaomi sampai mengalami masalah yang begitu besarnya ya guys ya. Biasanya aman-aman aja. Aku pun udah sampai 6 tahun lebih kayaknya guys ya pakai produk Xiaomi terus. Aku dan sekeluarga. Aku dulu punya Redmi Note 4, ada Redmi 5, Redmi 3S itu sampai bertahun-tahun ya guys. Ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun dan aman gitu ya guys ya. Nyatanya nggak ada masalah apa-apa. Akan tetapi ya guys ya, aduh, aku takut di hate ya guys ya, asli. Setelah aku research ya, HP Poco S3 Pro ini tuh emang ada masalah gitu, kayak semacam bug hardware gitu ya guys ya, yang menyebabkan ya kejadian tersebut. Banyak yang ada yang mati total. Aku juga ngeliat Twitter Poco yang negara India ya, Poco India atau India Poco gitu username-nya. Itu sempat viral lah guys ya, orang-orang di India tuh pada ngeboikot HP Poco, pada nge-hate gitu, kayak saking banyaknya kasus X3 Pro yang mati total juga guys. Banyak yang protes gitu tiap hari, kayak tiap hari si akun itu posting sesuatu, misalnya oh peluncuran HP baru, peluncuran Poco F4 misalnya. Orang-orang tuh langsung pada spam komen ya, kayak woi Poco S3 Pro matot, woi apa brand penipu gitu, sampai kayak gitulah pokoknya, dan lain-lainnya guys ya. Dan ternyata di India katanya banyak yang nggak seberuntung aku ya, ada yang HP Poco S3 Pro nya mati total juga kayak aku, terus dibawa ke service center tapi nggak diterima guys ya. Katanya ada orang yang dibawa ke service center tapi service centernya kayak banyak alasan gitu katanya guys ya. Oh nih HP-nya ada lecet jadi nggak bisa digaransikan gitu guys ya. Katanya ada yang sampai kayak gitu. Tapi banyak juga yang diterima garansinya, tapi karena saking banyaknya produk yang mengalami mati total juga, kan si stok motherboard replacementnya tuh kayak abis ya guys ya. Sehingga pengguna Poco S3 Pro yang matot tadi tuh digantiin sama unit yang lain. Kayak ditawarin ya sama service centernya, nih ganti aja sama Redmi Note 10 Pro. Katanya gitu guys ya, di India banyaknya tuh diganti sama Redmi 10 Pro. Redmi Note 10 Pro, sorry. Nah, terus banyak yang protes juga ya, lagi-lagi ya. Loh kok Poco S3 Pro digantinya sama Redmi Note 10 Pro? Padahal kan pengennya HP performa kencang gitu ya, tapi malah dikasih HP yang all-rounder gitu ya guys ya. Dan di Indonesia pun nampaknya sama ya, kayak misalnya aku, terus di video-video aku yang dulu ternyata banyak juga loh orang yang komen. Aku nggak nyangka gitu ya, aku kira tuh cuma sedikit kasusnya. Ternyata banyak orang-orang di video aku juga yang komen hal yang sama, bang aku juga kayak gitu juga, aku juga matot nih hari ini gitu. Terus di Instagramnya Poco juga aku suka lihat ya, ada beberapa komen yang kayak gitu, min Poco S3 Pro aku matot gitu. Tapi for some reason di Indonesia tuh nggak se-viral di India ya, nggak tahu kenapa. Kan yang di India sampai yang di tadi ya, sampai diserang sosial medianya gitu, boykot Poco gitu, jangan pernah beli Poco, sampai kayak gitu loh ya di Poco India. Sempat jadi trending topik banget lah di India gitu ya tentang Poco S3 Pro ini. Kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin sekarang masih, cuma nggak se-viral dulu mungkin ya, udah mulai mereda mungkin si kasus tersebut ya. Nah terus aku kan jadi bingung kan ya, HP aku harus diapain nih, udah digaransiin, diganti motherboard, kalau mati total lagi gimana gitu ya guys. Terus aku nonton deh videonya babah-babah India ya guys ya. Banyak yang judul videonya bahasa Inggris gitu guys ya, pas diklik malah bahasa India, terus nggak ada subtitle ya, kira-kira gitu lah guys ya. Tapi akhirnya aku nemu satu babah-babah India yang bahasa Inggris nih akhirnya ngomongnya ya guys ya. Dan saran si babah India ini katanya bagi yang punya Poco S3 Pro, dia saranin itu paling baik tuh dijual aja kata orangnya ya. Karena seperti yang aku sampaikan tadi ya, dia bilang ada bug di motherboardnya
Dan kita nggak akan tahu pasti kapan, apakah mungkin sebulan lagi bakal matot, apakah 6 bulan lagi, bahkan bisa sampai 5 tahun awet nggak, bisa-bisa aja gitu kata si Baba India ini ya. Jadi kita semua nggak ada yang tahu pasti. Dan ya itu, si Baba India ini bilang kalau gua punya S3 Pro, ya gua nggak bakal ambil resiko, gua jual aja gitu ya kata Baba Indianya. Jadi ya, terserah gimana pendapat kalian gitu guys ya. Tokannya juga HP kalian gitu ya, HP Poco S3 Pro. Dan setelah aku pertimbangkan ya, aku juga ya udah deh, aku ikutin aja si saran Baba India ini ya, takutnya kayak dulu lagi gitu. Tapi sampai sekarang juga aku bingung ya jualnya gimana, soalnya kan HP aku nih udah banyak digaransi ya, banyak diservis, kan nggak enak ya jujur ke orang, ini HP udah diservis 4 kali, udah pernah mati total, wah. Oke, nah ini alasan kedua ya guys ya, kenapa aku ganti Poco S3 Pro-nya ya, sekaligus ngasihin kalau tada ya, Xiaomi 11T adalah daily driver saya yang baru ya guys ya. Nah ini aku aneh banget ya, kalau HP baru tuh aku suka kayak gitu. Aneh banget sih. Kayak aku rasa tuh kayak wah HP baru gitu guys ya. Kayak ketika aku pertama beli X3 Pro juga gitu loh guys ya, kayak 3 hari pertama gitu suka aku elus-elus HP-nya, itu aneh banget lah, aku juga nggak tahu kenapa gitu. Oke, maaf ya, kita balik lagi. Jadi kan awalnya tuh aku ngincer Poco X4 GT ya guys ya, X4 GT tuh yang chipsetnya gila ya, Dimensity 8100, dan aku juga suka sama layar FPS, dan harganya tuh biasa 4 jutaan kan ya yang X GT tuh. Jadi aku udah fix masuk ke Indo langsung beli gitu guys ya. Taunya nggak masuk kan guys ya, kecewa berat gitu kan ya guys ya. Dan akhirnya ya udah aku bingung gitu saat itu mau beli HP apa, kayak aku rasa nggak ada yang menarik gitu HP saat itu ya, pengen Infinix gitu ya yang Note 12 VIP, tapi chipsetnya aku kurang suka gitu guys ya. Dan akhirnya jejeng gitu ya, Xiaomi 11T series turun harga ya guys ya sejak bulan Agustus ternyata, tapi aku baru tahu tuh ketika tanggal 17 Agustus ya guys ya, channelnya Hendara Comic itu tiba-tiba ngepost sebuah postingan Xiaomi 11T jadi cuma 5 juta nih. Wah, aku langsung shock ya guys ya. Walaupun ini ya wajar ya mungkin diturunin karena kan dirilisnya juga udah dari tahun lalu ya guys ya. Jadi pasti ada pro kontra lah. Pasti mungkin ada orang yang nggak setuju ya, mikir buat apa itu kan HP tahun lalu. Tapi ada juga yang nggak mikir panjang ya kayak aku, diskon 1 juta, borong ya guys ya, beli langsung. Dan aku juga mikir ini tuh jadi kayak apa ya, kayak kayak agak jadi penggantinya X4 GT. Dimensity 1200 kan masih mantap banget gitu guys ya bagi aku SoC-nya. Dan layarnya juga AMOLED kan guys ya, banyak orang lebih suka layar AMOLED kan. Walaupun aku sebenarnya kurang suka ya guys ya, karena bagi aku tuh suka bikin pusing ya guys ya sama flickeringnya layar AMOLED. Nah itu kalau aku mau ceritain mungkin bisa dibuat satu video terpisah ya guys ya. Jadi kan intinya aku nggak pikir panjang langsung beli. Ternyata ketika aku pakai awal-awal tuh ternyata flickeringnya lumayan parah ya guys ya, lumayan kerasa bagi aku di layarnya. Dan bagi sebagian orang sih nggak akan sadar ya guys ya, bagi sebagian orang fan-fan aja. Dan ini pun harus pakai kamera slow mo gitu ya, aku udah pernah rekamin, itu flickeringnya lumayan signifikan bagi aku ya guys ya. Bagi aku yang matanya lemah, matanya sensitif gini tuh kerasa banget ya guys ya. Tapi untungnya ada fitur anti flicker ya di 11T ini. Jadi setelah dinyalain fitur tersebut ya nggak begitu kerasa lah guys ya pusingnya sekarang. Dan udah aku pakai juga selama 3 harian gitu guys ya. Dan so far so good kok. Dan aku lihat ini juga sama sekali nggak ada yang bahas ya guys ya, Xiaomi 11T dikaitkan dengan layarnya bikin pusing gitu. Itu bener-bener cuma aku doang, aku lihat di mana-mana tuh kayak hampir nggak ada yang bahas gitu guys ya. Jadi mungkin ini cuma buat aku doang ya, bukan buat yang lain. Jadi cerita ya guys ya, aku nggak tahu nih. Kalau aku ceritain pengalaman aku pakai 11T mungkin nggak bakal ada yang nonton ya guys ya. Ini kan HP udah dirilisnya setahun yang lalu, ya masa masih dibahas-bahas. Terus aku pengguna baru juga ya. But I don't know, nggak tahu nih, aku bingung. Kita coba rekam pakai 11T ya, kita gantiin. Ini kan kameranya S3 Pro, aku coba set. Nah, itu dia. Gimana ya guys ya? Banyak yang bilang kameranya katanya standar guys ya, nggak sesuai ekspektasi. Katanya untuk standar HP 5-6 jutaan, nggak sebagus yang diiklankan katanya. Tapi nggak tahu ya guys ya, menurut kalian bagusan yang mana nih? Tadi sebelumnya tuh pakai S3 Pro, ini pakai 11T. Bagusan yang mana guys ya? Aku sendiri jujur belum compare ya guys ya. Nanti ketika aku ngedit videonya mungkin kelihatan ya guys ya, mana yang lebih bagus mungkin menurut kalian ya guys ya. Ya, itu aja sih guys ya, 2 alasan utamanya kenapa aku ganti. Gimana menurut kalian, apakah keputusan yang aku ambil itu kalian nilai tepat atau kurang tepat mungkin? Atau mungkin yang sekarang ada yang masih pakai Poco S3 Pro dan loh bang aku aman-aman aja nih udah 1,5 tahun, nggak mungkin, udah 1 tahun lebih misalnya guys ya. Boleh komen mungkin ya, selamat yang masih aman-aman aja HP-nya. Dan semoga bisa aman terus ya guys ya. Aku juga nggak tahu, but we'll see ya, we will see. Nah itu guys ya, kebiasaan nggak normal aku. Kalau barang baru ya, kayak dus baru, HP baru, suka dicium-ciumin ya guys ya. Kayak buku baru suka, gitu ya, kayak aneh-aneh. Iya, naon ya? HP HP naon tah? HP halus. Tuh.
barhal cenah, barang mahal. Xiaomi tah 11 Xiaomi. Buka lah. Aya fragile ultra celear cenah, ultra celear kamera cenah alus. Tah masih Alvin. Padahal ini HP model lama soalnya. Tahu Alvin tuh. Udah ganti sekarang. Bosna ganti ayeuna. Tuh sia alus Xiaomi 11 teh. Tah sia cantik kieu. Alus warna putih tuh. Heeh, cantik kieu. Cepeng. Kulena cepeng. Alus teh. Alus gitunya. Alus teh. Alus teh. Banyak masalah kalau ini mah. Saya lihat jarang ada masalah sampai mati total, ngerti nggak? Di forum-forum kan ada. Ini cas dulu meureun ya. Iyalah. Coba pakai casingan tuh.